foto kami yang bernama Intan Dwi Yuniati absen 16 dan Muti Anggelin Normalita absen 20. Jadi di sini kita akan mewawancarai owner bakery yang bernama Rosemary's Bakery yang cabangnya tuh udah ada di mana-mana. Kira-kira kalian penasaran nggak? Penasaran. Kalau penasaran, kita simak video berikut ini dan jangan kemana-mana, tetap duduk sambil nyemil. Selamat siang Kak Mutia. Selamat siang Kak Masya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, overall baik, sehat. Jadi di sini tuh kita mau tanya seputar kakak. Kalau tahu kakak Mutia itu siapa? Oke, kenalin, nama aku Mutia. Jadi aku tuh seorang owner dari bisnis di bidang F&B, khususnya bakery ya. Namanya tuh Rosemary's Bakery. Dan alhamdulillah udah berjalan sekitar 7 tahun di tahun ini. Apa yang membuat kakak tuh memutuskan untuk membuka usaha ini? Oke, flashback dulu gak apa ya kak? Jadi dulu tuh sekitar tahun 2013 ke 2014 tuh saya kerja di salah satu Big Four, alhamdulillahnya di Indonesia. Jadi waktu lulus jadi fresh graduate kan, langsung nih di hire sama perusahaan itu karena dulu tuh juga magangnya di situ kak. Nah di satu sisi juga saya punya hobi nih, hobinya tuh baking, bikin cake, cookies dan lain-lain kayak gitu. Nah karena hobi itu kan saya bawa bekal juga tuh hasil karya tangan saya ke kantor. Dari situ teman-teman mulai nyoba nih, kok rasanya enak katanya. Saya juga wah alhamdulillah bangga kan. Terus dari situ teman-teman jadi pada suka dan minta nih dibikinin. Ya udah saya bikinin, terus malahan ada yang pesan itu dulu tuh nggak inget tuh cake gitu ya kak, pesan. Terus dari divisi lain tuh kok juga pada pesan. Ya udah deh saya mikir, oh bisa nih dibikin kerja sampingan di satu sisi saya sebagai karyawan corporate gitu kan. Terus semakin kesana semakin banyak yang pesan, dari divisi lain pun banyak yang pesan untuk acara kantor, untuk acara keluarganya. Terus saya nge-hire tuh 2 karyawan dari keluarga saya juga lah untuk bantu-bantu. Terus kok makin banyak juga yang pesan, akhirnya saya itu nyewa ruko lah. Kalau boleh tahu bisnis kakak ini udah berdiri sejak tahun berapa? Kalau secara resminya sih di tahun 2015. Udah lama juga ya kak berdirinya. Alhamdulillah sih. Terus sebelum ini kan pasti terdampak pandemi nih. Nah dampak apa saja yang dirasakan sama pandemi? Untuk dampaknya sih kak, yang pastinya nggak cuma di bisnis saya sih, tapi bisnis di seluruh dunia kayaknya juga dampaknya sama sih, yaitu omsetnya yang menurun. Dulu tuh pernah sekitar turunnya tuh 50% bahkan lebih tuh pernah kak waktu pandemi gitu. Dan alhamdulillahnya kita masih bertahan karena kita juga berinovasi. Kalau boleh tahu berinovasi apa aja nih kak? Oke. Dulu kan kalau bisnis bakery itu kan yang paling gencar tuh penjualan secara offline. Nah di pandemi itu kita mulai nih jualan online. Jadi kita tuh punya database konsumen yang beli di toko kita. Nah dari situ kita mulai pemasarannya dengan memanfaatkan database dari konsumen itu, pemasaran secara online. Kita juga gencar-gencarnya tuh branding di media sosial yang kita punya. Bisa dari mulut ke mulut juga. Gitu. Lalu apakah ada dampak yang paling dirasakan nih sama kakak sendiri atau keluarga gitu? Kalau dampak yang paling saya rasakan tuh jam tutup toko kami gitu ya kak. Karena dulu tuh kan toko kami dari pagi sekitar jam 9 tuh buka sampai jam 11 malam tuh. Nah karena ada PPKM, kita tutupnya tuh jam 6 sore atau jam 7 malam tuh kita udah disuruh tutup sama Satpol PP itu kan kak ya. Nah itu yang bikin
beli di toko kami gitu kan, karena biasanya tuh mereka belinya malam-malam gitu buat oleh-oleh ataupun buat apa gitu. Uang kerja. Iya betul. Lalu selama pandemi ini tuh apa yang dirasakan sama pegawai kakak? Apakah ada dampak tersendiri nih bagi karyawan? Kalau untuk karyawan sih pastinya mereka mikir nih gimana nasib mereka. Saya pun juga gitu kak, sebagai owner kan juga mikir gimana sih nasib karyawan saya yang sekitar 200 orang itu. Kalau saya mau ngurangin, kasihan mereka juga karena mereka juga harus menafkahi keluarganya kan. Makanya tuh saya mikir gimana ya caranya, saya mikir sama karyawan saya di situ rapat, selalu kayak kita saling support dan saling ngingetin gimana sih biar bisnisnya tuh tetap jalan, tetap berdiri gitu loh. Akhirnya kita bikin shift kerja ya, karena kan dulu karyawan kan kerja full sekitar 9 jam gitu ya kak, full time. Akhirnya kita bikin shift-shiftan, ada yang shift pagi dan juga shift malam, karena kan ada PPKM itu yang mengharuskan nggak boleh banyak-banyak orang di ruangan gitu. Dan juga kan dulu waktu pandemi nggak banyak konsumen ya kak ke toko ini tuh. Kalau dulu sekitar 10 karyawan di toko, tapi waktu pandemi cuma 5 orang tuh it's fine, nggak apa-apa. Oke, Kak. Ini pertanyaan terakhir ya. Pesan untuk para pemula yang memulai bisnis atau para pejuang bisnis di luar sana nih Kak? Pesannya ya, yang pastinya yang pertama tuh harus semangat dan juga harus punya 3 hal ini. Yang pertama tuh niat, karena pada dasarnya apapun yang nggak didasari sama niat tuh nggak bakalan jalan kak, nggak bakalan apa sih namanya berkembang gitu loh kalau nggak ada niat. Ya betul. Terus yang kedua tuh kita harus punya ilmu, karena kalau kita mau bisnis kita tuh nggak cuman mikirin kita ngejual terus dapat untung, tapi juga gimana bisnis kita ke depannya, mau buka franchise, mau buka cabang, mau banyakin karyawan lagi, mau buka ruko yang lebih gede lagi. Nah itu tuh harus kita pikirin kalau kita mau bisnis. Kalau enggak ya bisnisnya bakal di itu aja gitu skalanya. Terus yang terakhir tuh kita harus punya keteguhan ini tuh di berbagai aspek lah, hati, pikiran, mental, karena mau bisnis tuh nguras semuanya gitu kan, materi iya, capek iya, stres iya. Kalau ada keteguhan itu kan kita jadi semangat, kita jadi lebih termotivasi lagi untuk ngembangin bisnis kita untuk jadi bisnis yang hebat gitulah. Terima kasih Kak Mutia untuk waktunya. Semoga para pejuang bisnis sana bisa mengambil hikmah, pelajaran atau semangat dari kakaknya. Ya amin.